Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah memberikan pekerjaan membuat pagar kepada PT DAIKEN Fatan Al-Barkah yang beralamat di Jakarta, ketika LSM KPK Nusantara melaksanakan penelusuran sesuai informasi dari masyarakat terlihat pekerjaan pagar tembok tersebut mangkrak di SMPN 2 Caringin Kabupaten Bogor. LSM KPK Nusantara bersama Bapak Roger meninjau langsung lokasi proyek pagar di SMPN 2 Caringin Kabupaten Bogor dan menemui pihak kepala sekolah di hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024 untuk mendapatkan informasi mengapa bisa mangkrak pekerjaan proyek pagar SMPN 2 Caringin Kabupaten Bogor. Hari ini adalah batas waktu terakhir dari jadwal yang tertulis pada papan proyek. Pekerjaan baru 50%, tetapi sudah 2 minggu tidak ada lagi tukang yang bekerja. Ibu Arin Kepala Sekolah SMPN 2 Caringin Kabupaten Bogor bersama Pak Agus Wakil Kepala Sekolah menerima silaturahmi kedatangan LSM KPK Nusantara dengan Bapak Roger guna meminta informasi terhadap mangkraknya proyek pagar di belakang sekolah. Bu Arin tidak banyak mengetahui pelaksana proyek pagar di sekolah yang dipimpinnya. Dari awal pekerjaan tidak ada pihak proyek yang menemuinya. Proyek ini dari Dinas Pendidikan, yang diberikan kepada pemenang lelang. Pihak sekolah hanya menerima saja sesuai peraturan dari Dinas Pendidikan. Jadi pihak sekolah tidak mengetahui apa-apa mekanisme dari pekerjaan proyek. Nilai proyek 424.326.300,00 mangkrak di SMPN 2 Caringin Kabupaten Bogor. Bila pelaksana PT tidak bertanggung jawab dan profesional menyelesaikan pekerjaan proyek pagar di SMPN 2 Caringin Kabupaten Bogor, maka LSM KPK Nusantara Bapak Roger akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Kabupaten Bogor. Informasi dari masyarakat masih ada beberapa pekerja warga lokal yang belum terima bayaran dari pihak pelaksana padahal sudah tidak bekerja selama 2 minggu. Ketika awak media menghubungi salah satu pelaksana PT Haji Kiki via telepon ke nomor HP 0813178403XX yang mengerjakan proyek pagar tidak juga merespon sampai berita ini ditayangkan. Semoga permasalahan proyek pagar di SMPN 2 Caringin Kabupaten Bogor mendapatkan perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor di bidangnya. Pihak Dinas Pendidikan ketika dihubungi via telepon belum merespon sampai berita ini ditayangkan. Ya, selamat siang dari media Jejak Kasus Group. Novi Susin sedang menjalankan tugas mengecek pembangunan di SMP Negeri 2 Caringin. Yang nggak dibayar berapa orang? Yang nggak dibayar? Warga itu 6 orang, Pak. 6 orang? Oh, 6 orang. Tahu yang lainnya, Pak, orang luar, orang bukan warga saya. Kalau warga sini 6 orang, 6 orang. yang nggak dibayar ya. Terus nggak ada komunikasi ke Pak RW? Dia ini tidak... Karena Pak RW mah nggak ikut tercantum di dalam. Nggak ada yang nggak ada komunikasi ya. Pertama aja minta izin. Iya, iya. Pak Roger, izin mohon konfirmasi ini terkait proyek tidak berjalan ini seperti ini sebenarnya bagaimana, Pak? Proyek ini sudah mau melewati teken kontrak kerja beliau ya. Seharusnya di tanggal 15 ini beliau udah finish. Ada waktu 1 hari lagi. Sekarang tanggal 14. Itu masa teken kontrak di tanggal 15. Seharusnya sih sudah tuntas. Udah tuntas ya? Nah, yang menjadi kendala pertanyaan saya, kenapa proyek ini sampai ditinggalkan? Begitu aja, Pak. Begitu. Berarti pihak siapa yang harus bertanggung jawab? Dinas Pendidikan kah? Itu seorang Atau dinas pendidikan dan sama pemborongnya aja sama pemborongnya ya? sebetulnya. Yang harus Seperti bertanggung itu. jawab Yang ya? harus bertanggung jawab, Pak. Ya, baik. Kalau tidak, bisa saya laporkan nanti, Pak, ke pihak pengadilan. Baik. Karena proyek ini terbengkalai dan benar-benar ditinggalkan kalau memang itu udah mau 1 bulan. Seperti Ya, itu, Pak. mau 1 bulan betul. Siap. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, Dari sama-sama. LSM apa, Pak? Saya dari LSM KPK dan saya Bang Roger, Sekjen KPK Nusantara. Ya, Seperti Pak. itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Di SMP sedang melakukan pemagaran.
ada bedeng untuk para pekerja. Bahan material yang tersedia, tapi pekerjaan ini tidak bisa dilanjutkan. Menurut informasi dari masyarakat bahwa anggarannya sudah habis dan pemborongnya tidak bertanggung jawab. Ada komunikasi nggak Bu pihak PT ini? Ya, sampai sekarang saya pernah waktu itu ya Pak Agus ya, yang pemborong itu, saya pengen ketemu gitu, nggak pernah ketemu saya. Bahkan saya udah nitipin pesan sama sama pegawainya itu, nanti kalau ada pemborongnya tolong hubungi saya gitu. Kan saya sampai sore di sini gitu. Sempat pertama ketemu Pak Agus ya, tapi saya udah pulang jam 5 sore. Nah terus besoknya saya hanya izin pelaksanaan aja, izin kami mau pelaksanaan aja, melaksanakan gitu. ada bahkan melihat anggaran program. Nah, anggaran itu hampir 500 ya Bu ya. Dengan anggaran itu mungkin udah terpotong pajak itu bersihnya. Nah yang saya pertanyakan kenapa anggaran sudah parkir pekerjaan terbenggalai gitu aja Bu. Saya nggak tahu itu, aduh. Kalau mau nanya masalah saya aja yang di sini aja nggak tahu, nggak dikasih tahu Pak anggaran tuh untuk apa aja. Cuman saya suka perhatiin kerjanya itu hanya konstruksinya Pak Gus ya, sampai kita protes waktu itu ketika dia masukin batu belum ada pasirnya. Saya protes kan, ini kok belum ada pasirnya, kan di sini pakai pasirnya mah. Langsung dibenerin sama dia kan, karena jadi saya hanya melihat aja. Tapi kalau untuk masalah terus, apakah mulai sekarang udah tertinggal ya? Apakah beliau ada pembicaraan sama Ibu gimana-gimananya? tidak ada. Karena kontak pun saya udah ingetin waktu itu, tolong temuin saya gitu. Saya udah turun berapa kali, ini mana barangnya? Iya Pak Haji. Ya Pak Haji siapa kita juga nggak tahu. Nggak tahu, katanya ya nanti Pak Haji mau ketemu sama Ibu, tapi nggak nyampe ke saya sampai sekarang gitu. Kalau menurut warga pun belum dibayar udah 1 minggu. Tertinggalnya proyek ini ditinggalkan udah hampir mau 3 minggu. 2 mingguan kan. Udah mau hampir 3 minggu ya. Ya, Kalau hampir, menurut ya, warga, hampir lah. saya kan sebelum ke Ibu saya ngurusin dulu. Iya. Saya pun tidak semena-mena langsung datang bla bla bla. Saya pun cari bukti dan penjelasannya dulu seperti itu. Bahkan beberapa warga yang belum digaji sama beliau. Mohon izin Ibu kepala sekolah ya? Iya, Ibu Arin ya? Iya Bu. Jadi kita juga istilahnya bingung harus minta informasi ke siapa. Ketika kita dapat nomornya pun si pelaksana ini dikontak tidak mau merespon. Iya, makanya sama saya baru suruh nemuin aja, saya nggak saya tunggu sampai sore juga Nggak mau ya. Gitu. Ibu sudah bicarakan ke Dinas Pendidikan terkait. Sudah melapor. Udah lapor, ini nggak ada pekerjaan lagi ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Mungkin Pak Roger ada tambahan? Ya, seharusnya si pemborong itu ada komunikasi sama pihak kepala sekolah mengenai ditinggalkan pekerjaannya itu. Ya, seumpama seminggu dia ada acara, tapi tetap yang kerja tetap harus ada walaupun dia tidak ada. Jadi pekerjaan itu tidak terbenggalai Pak, seperti itu. Dari Dinas Pendidikan Bu, sudah berupaya belum memanggil pemborong ini? Saya hanya mendapat info, sudah dilaporkan ke saya, ditunggu aja nanti kelanjutannya. Begitu ya? Iya. Jadi saya juga tidak, saya udah memperkenalkan diri kan, apakah saya harus ke sana melapor? Tidak usah katanya, karena sudah pihak pelaksana sudah melapor. Baik Bu. Jadi Baik. saya cuma nunggu saja Pak. Ya. Karena memang sekolah tuh nggak terlibat apa-apa tuh masalah pembiayaan, surat pun nggak ada gitu. Ya mungkin kita akan telusuri Bu ya sampai ke Dinas Pendidikan. Kalau memang mereka ini tidak bisa berkomunikasi dengan kita, pihak pelaksana, kita akan menanyakan ke Dinas Pendidikan. Kalau memang ini ada unsur untuk kerugian negara, ya kita akan laporkan ke kejaksaan. Demikian Bu. Iya, seperti itu. Seperti Pak. itu ya. Kalau memang tidak ada solusi dia untuk menyelesaikan pekerjaan itu dan tidak ada tanggung jawabnya, terpaksa kami akan membuat surat laporan buat kejaksaan. Ya. Seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Menurut laporan dari masyarakat, pekerjaan pemageran ini mangkrak, ditinggalkan oleh pemborongnya. Pihak pemborong seperti tidak bertanggung jawab meninggalkan pekerjaan proyek yang ada di sekitar pemagaran di SMP.
Ya, dalam situasi pekerjaan yang belum beres, pihak dari pemborong tidak berada di tempat dan tidak ada yang melakukan pekerjaan. Karena kami hanya nerima hasil. Nah, menerima hasil seperti apa nih Pak? Jadi paling nanti pagar selesai diserahkan paling begitu Pak. Serah kunci. Iya. Nah sebetulnya ini kan di depan sekolahan ya Pak ya, harus ada terpantau. Walaupun memang iya Bapak sibuk dengan siswa Bapak, Iya. dan kepribadian Bapak, ini kan adanya di dalam lingkungan sekolah seperti itu. Yang saya sesalkan, dia berteken kontrak di angka tanggal 27 yang harus selesai di tanggal 15 bulan sekarang. Kalau nggak salah, itu udah sekarang tanggal 14, berarti 1 hari lagi. Nah, saya tanya, itu ditinggalkan udah berapa minggu, Pak? Kurang lebih seminggu ya Pak. Semingguan ini. Kalau menurut gambaran saya, itu dari seminggu udah lebih, Pak. Kalau menurut- Sepengetahuan saya sekitar seminggu itu. Iya. karena saya sebelumnya larinya ke Bapak ke sini, saya pun sudah lari ke Pak Kades, dari ke masyarakat, Pak RW setempat, bahkan gaji warga setempat tuh 6 hari belum pada dibayar, seperti itu. Nah, itu tertunda udah hampir mau 3 minggu di proyek adanya di sekolahan ini. Seperti itu Pak. Kami malah tidak tahu ya Pak. Itu. Berarti pihak dengan Bapak siapa? Saya Agus Pak. Pak Agus. Oh, berarti Pak Agus benar-benar tidak mengetahui bahwa adanya proyek di sekolah ini, taunya terima kunci selesai baru dikabarin seperti itu. Ya sepertinya gitu Pak. Jadi kita nggak bisa ikut turun menentukan ini itu nggak bisa. Karena di sini pun juga masih ada dinas pendidikan yang bagian sarana prasarana ya barangkali ya. Iya, seperti itu, betul. Pasti saya pun nembus ke dinas pendidikan, walaupun dia tidak kelar, nanti saya nembus akan kejaksaan karena melihat terbengkalainya proyek di sekolahan SMP Negeri 2 Caringin ini.